Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Nah, ibu harap semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, bertemu lagi dalam pembelajaran matematika hari ini. Hari ini kalian akan memasuki bab baru, yaitu bab statistika. Jadi, yang akan kalian pelajari hari ini ada 3. Yang pertama adalah pengenalan statistika, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi, ibu akan memberikan sebuah video pembelajaran untuk kalian. Ibu harap semua dapat mempelajarinya dan menyimak dengan baik ya. Selamat pagi anak-anak ibu semua, bertemu lagi dalam pembelajaran matematika hari ini bersama Ibu Kristiani. Hari ini kita akan belajar mengenai statistika. Langsung aja ya kita mulai. Yang pertama yaitu mengenai pengenalan statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan informasi atau data. Jadi contoh konkret penggunaan statistika pada saat ini yaitu mungkin di TV atau di sosial media kalian pernah melihat ditampilkan suatu diagram penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Dari diagram itu mungkin kalian dapat melihat seberapa besar peningkatan ataupun mungkin penurunan orang-orang yang positif mengidap virus corona ini. Nah, ada beberapa istilah dalam statistika yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu data. Data yaitu sekumpulan informasi yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ada datum. Datum adalah sebagian dari kumpulan data. Yang ketiga, populasi yaitu sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Yang keempat, sampel yaitu sebagian dari populasi yang akan diteliti lebih dalam lagi. Jadi populasi dan sampel ini dia saling berhubungan. Misalnya dari contoh orang yang positif COVID-19 tadi, populasinya mungkin diambil adalah seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan sampelnya mungkin beberapa rakyat Indonesia. Jadi dari jumlahnya populasi itu lebih banyak dari sampel. Jika populasinya mungkin 1 juta jiwa, maka sampelnya mungkin 100.000 jiwa. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu frekuensi. Frekuensi yaitu jumlah data tertentu yang memiliki karakter yang sama. Contohnya misalnya kita mau mengumpulkan data atau mengumpulkan data jumlah anak yang mendapat nilai 8 dari suatu kelas. Mungkin frekuensinya ada 15 orang. Nah, selanjutnya yaitu cara pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara. Misalnya yang pertama yaitu observasi. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati. Jadi, ini kita tidak bersentuhan langsung dengan objek yang kita kumpulkan datanya. Jadi, kita hanya mengamati saja secara tidak langsung. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Nah, tapi kan tidak semua orang mau diwawancara. Jadi kita pakai cara yang ketiga yaitu kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Oke, selanjutnya populasi dan sampel. Tadi sudah ada kita singgung mengenai populasi dan sampel. Nah, kita ulang kembali. Populasi yaitu himpunan semua objek yang sedang diteliti. Sedangkan sampel yaitu sebagian dari populasi yang akan diteliti. Jadi, dari jumlahnya ingat ya, populasi itu jumlahnya lebih banyak daripada sampel. Nah, kita bahas contoh mengenai soal populasi dan sampel. Contoh pertama yaitu untuk mengetahui prestasi matematika siswa SMP kelas 8 di suatu provinsi, maka dicatatlah prestasi siswa SMP di beberapa sekolah dalam satu provinsi itu. Populasi dan sampel dalam pengamatan itu adalah, nah kalau kita lihat di option A dan B, ini yang berbeda hanya posisinya ya. Di bagian A, siswa SMP satu provinsi dan siswa SMP dari beberapa sekolah. Ingat yang ditanyalah populasi dan sampel ya. Sedangkan bagian B posisinya hanya dibalikkan. Kalau kita lihat di option C dan D, ini yang dibuat pilihannya bagian C adalah prestasi matematika dari siswa SMP satu provinsi. Bagian D, prestasi matematika dari siswa SMP beberapa sekolah. Nah, kalau kita lihat objek yang diteliti di sini adalah siswa SMP, maka option C dan D ini salah.
Jadi pilihannya antara A dan B. Nah, kalau kita lihat populasi kan jumlahnya lebih banyak daripada sampel, maka jawaban yang benar yaitu A. Populasinya adalah siswa SMP satu provinsi dan sampelnya siswa SMP dari beberapa sekolah. Nah, untuk contoh kedua, dalam sebuah penelitian, populasinya adalah kesenian tradisional Indonesia. Sebaiknya sampel yang diambil adalah, berarti sampel itu kan sebagian dari populasi. Maka kita lihat di option A, kesenian tradisional beberapa daerah di Indonesia. Nah, kita keep dulu jawabannya ya. Nah, kalau kita lihat bagian B, beberapa tarian tradisional di Indonesia. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kesenian tradisional Indonesia itu bukan hanya tarian. Nah, kalau di option bagian C, beberapa kesenian tradisional di Jawa Barat. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena kan daerah Indonesia bukan hanya di Jawa Barat. Nah, begitu juga dengan di bagian D, salah karena hanya difokuskan kepada wayang kulit di Jawa Timur. Maka jawaban yang benar yaitu A. Nah, untuk contoh ketiga, akan diselidiki pengaruh ekstrakurikuler terhadap pengembangan diri siswa di sebuah SMP. Contoh sampel yang baik dari penelitian tersebut adalah, nah kita lihat ya di pilihannya A, siswa-siswa di SMP tersebut. Nah, B, siswa-siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di SMP tersebut. C, beberapa siswa dari tiap kelas baik yang ikut ekstrakurikuler atau tidak di SMP tersebut. Sedangkan option D, beberapa siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di masing-masing kelas di SMP tersebut. Nah, kalau di bagian A ini, siswa-siswa di SMP tersebut itu contohnya sebagai populasi, bukan sebagai sampel. Nah, ini kan yang akan diselidiki atau diteliti adalah pengaruh ekstrakurikuler terhadap pengembangan siswa. Jadi kita harus tahu siswa yang ikut ekstrakurikuler itu bagaimana nanti pengembangan dirinya dan yang tidak. Jadi jawabannya adalah C. Beberapa siswa dari tiap kelas baik yang ikut ekstrakurikuler ataupun yang tidak. Jadi nanti kita tahu perbedaan atau bagaimana pengaruh ekstrakurikuler itu untuk yang ikut dan yang tidak ikut ekstrakurikuler. Maka jawaban adalah yang C. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk penyajian data. Sekarang kita bahas penyajian data ya. Nah, yang pertama yaitu menggunakan tabel. Nah, ini contohnya menggunakan tabel. Yang kedua, menggunakan diagram batang. Nah, ini contoh dari diagram batang. Yang ini. Nah, yang ketiga, diagram lingkaran. Nah, ini adalah contoh dari diagram lingkaran. Nah, yang keempat, poligon atau grafik. Nah, ini adalah contoh dari poligon. Nah, nanti untuk diagram batang dan poligon yang harus kita perhatikan yaitu jarak antara misalnya frekuensinya dari 0 ke 1. Nah, jaraknya ini harus sama. Jadi nanti kalau tidak sama, gambar grafiknya tidak akan bagus. Nah, kalau untuk poligon ini biasanya dipakai untuk melihat kenaikan atau penurunan misalnya penjualan barang atau mungkin kenaikan atau penurunan orang-orang yang positif COVID di Indonesia. Nah, kalau untuk nanti diagram lingkaran yang harus kita lihat adalah bagaimana ini besar sudutnya. Jadi nanti kita menggambarnya menggunakan busur, harus pas sudutnya misalnya kalau 90 derajat, ya memang harus kita gambarkan 90 derajat. Nah, untuk contoh 1, diketahui nilai ulangan harian matematika kelas 83 sebagai berikut. Ini adalah datanya ya. Sajikanlah data tersebut dalam tabel dan diagram batang. Pertama untuk tabel, nah kalau kita lihat di sini nilai yang ada itu kita urutkan. Yang paling kecil adalah nilai 4, yang paling besar adalah nilai 9. Berarti kita urutkan tabelnya seperti ini. Datanya itu ada nilai 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Frekuensi ingat ya, ini artinya banyaknya. Jadi jika data 4, frekuensinya di sini 2 kan? Kita lihat nilai 4 itu ada sebanyak 2 orang. Makanya frekuensinya adalah 2. Kalau 5, nilai 5 ini frekuensinya 3, berarti ada 3 orang yang mendapat nilai 5. 1, 2, 3. Nah, begitu seterusnya sampai nanti data yang mendapat nilai 9.
Nah, jadi ini adalah tabel dari data tersebut ya. Selanjutnya adalah diagram batangnya. Nah, diagram batangnya ingat. Nah, nanti ini ada sumbu Y dan sumbu X. Nah, sumbu Y itu adalah tempat frekuensi atau banyaknya data, sedangkan di sumbu Y adalah tempat datanya. Nah, ini kan kita menghitung nilai ya, makanya datanya itu data nilai. Tadi untuk yang data 4 ada frekuensinya 2, maka nilai 4 kita buat batangnya sampai ke frekuensi 2. Nah, sedangkan nilai 5 tadi ada 3 orang, maka nilai 5 kita buat batangnya sampai ke 3. Nah, 3-nya nggak nampak di sini ya, tapi kan 3 itu di antara 2 dan 4. Begitu seterusnya sampai nanti nilai 9 frekuensinya ada 2. Nah, ingat ya, jarak antara 0 dan 2 ini harus sama. Jika kalian buat 1 cm, buatlah 1 cm jarak antara 2 dan 4, 4 dan 6, selanjutnya 6 dan 8, agar nanti grafiknya bagus terlihat. Oke, untuk contoh nomor 2, diketahui jumlah siswa berdasarkan tempat tinggalnya. Gambarkanlah diagram lingkarannya. Kalau kita lihat di sini datanya, asal kelurahan A ada 11 orang, kelurahan B 23 orang, selanjutnya sampai nanti kelurahan F ada 18 orang. Ini kan yang ditanda diagram lingkaran ya, jadi ada perhitungannya. Pertama-tama harus kita jumlahkan semua frekuensi dari data tersebut. Nah, setelah kita hitung ternyata jumlah frekuensinya ada 180 siswa. Maka harus kita cari berapa derajat masing-masing untuk kelurahan A, B, C, sampai nanti dengan F. Caranya untuk kelurahan A, nah kelurahan A itu frekuensinya ada 11, maka nanti mencari derajatnya adalah 11 dibagi dengan 180. 180 ini dari jumlah seluruh frekuensi dikali dengan 360 derajat. Kenapa dikali dengan 360 derajat? Karena satu lingkaran itu besarnya adalah 360 derajat. Nanti setelah kita hitung dapatlah ternyata A itu 22 derajat. Selanjutnya untuk B di sini banyak frekuensinya ada 23, maka untuk mencari B, 23 per 180 dikali dengan 360 derajat. Nah, maka jawaban adalah 46 derajat. Nah, untuk C di sini ada 39 frekuensinya, maka 39 bagi 180 kali 360, dapatlah dia 78 derajat. Begitu seterusnya nanti sampai dengan ke F. Nah, setelah kalian dapat besar sudutnya, maka kalian pindahkan ke dalam diagram lingkaran. Nah, ini contohnya ya, sudah Ibu buatkan. Nah, ini. Jadi untuk A tadi kan 20 derajat. Jadi menggambarkannya, gambarkan dulu lingkaran menggunakan jangka, baru kalian buat titik pusatnya. Gambar dulu satu garis untuk garis bantunya. Lalu menggunakan busur, gambarkan dia sudutnya sebesar 20 derajat. Maka didapatlah dia di sini A 20 derajat ini, B 46 derajat, C 78 derajat, D 68 derajat, E 110 derajat, dan F 36 derajat. Oke, untuk contoh soal selanjutnya yaitu berikut merupakan data perkembangan nilai ulangan budi. Buatlah grafik perkembangan nilai ulangannya. Nah, ini kita lihat ada ulangan hariannya dari 1 sampai 6 ya untuk mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Jadi kita gambarkan dia satu-satu. Nah, buat gambarnya itu dengan garis yang warnanya berbeda untuk matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat untuk matematika di sini gambarnya adalah garis biru, bahasa Indonesia garis merah, sedangkan IPA itu garis hijau. Nah, kalau kita lihat di UH1, nah ini kan matematika yang biru. Jadi kita lihat yang biru. Kita gambarkan nanti. UH1 untuk matematika adalah 65. Nah, ini dia berada di titik 65. Lalu untuk UH2 matematika nilainya adalah 60. Yang ini. Buat titiknya. Nah, untuk UH3 nilainya 75. Nah, yang ini. Dan untuk UH4 nilainya adalah 80. Ini titiknya. UH5 nilainya adalah 65. Ini. Sedangkan untuk UH6 nilainya adalah 70. Jadi dari titik-titik itu gambarkan garisnya.
Nah, kalau kita lihat di garisnya ini, kita lihat nilainya ini naik turun ya. Begitu juga untuk bahasa Indonesia, untuk yang garis merah kalian perhatikan, ini juga terjadi penurunan lalu ada peningkatan lagi. Nah, untuk IPA juga sama ya, ada peningkatan, lalu penurunan, lalu ada peningkatan lagi sedikit. Demikian pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Ibu harap semua anak-anak Ibu bisa mengerti ya. Jika ada pertanyaan, mungkin hal-hal yang tidak dimengerti, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Terima kasih semua dan tetap semangat.